Jati dirimu tak pernah hilang, hanya tertutup oleh ekspektasi dan keraguan. Saat kamu berhenti mengejar validasi luar dan mulai mendengar suara hatimu, di sanalah kamu menemukan kebebasan sejati. Apakah kamu siap menemukannya sekarang? Bab 1. Tidak lagi mencari validasi orang lain. Berapa lama lagi kamu akan hidup demi penilaian orang lain? Sejak kecil, kita sudah terbiasa dipenuhi dengan aturan tak tertulis tentang bagaimana seharusnya kita bersikap agar diterima. Kita diajarkan untuk selalu menyenangkan orang tua, menuruti guru, mengikuti tren agar tidak dikucilkan teman, bahkan mematuhi standar masyarakat yang seringkali tidak pernah sesuai dengan hati kita. Hidup terasa seperti sebuah panggung sandiwara besar, di mana kita dipaksa memakai topeng, tersenyum saat ingin menangis, mengangguk saat ingin menolak, dan diam ketika sebenarnya ingin berbicara lantang. Namun, di balik semua itu, ada rasa letih yang tidak bisa dihindari. Saat malam tiba, ketika semua sorot mata sudah pergi dan kita hanya berhadapan dengan diri sendiri di cermin, muncul pertanyaan yang mengguncang. Apakah aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri, atau aku hanya menjalankan skenario orang lain? Pertanyaan ini seringkali kita abaikan karena menakutkan, tetapi suatu saat ia akan mendesak begitu kuat hingga tak bisa lagi kita elakkan. Dari sanalah tanda pertama jati diri mulai tampak, yaitu ketika kita berhenti mengejar validasi orang lain. Mencari validasi ibarat berlari mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh ia menghindar. Kita pikir, dengan mendapat pujian, kita akan merasa cukup. Tetapi kenyataannya, rasa cukup itu hanya bertahan sebentar. Hari ini kita dipuji, besok bisa saja kita dicaci. Jika harga diri kita ditentukan oleh suara orang lain, maka kita akan terus hidup dalam kegelisahan. Kita bekerja bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan makna. Kita berkarya bukan demi sorakan, tetapi karena memang ada panggilan dari dalam. Kita mencintai bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan karena hati kita ingin memberi. Inilah perbedaan besar antara hidup yang palsu dengan hidup yang selaras dengan jati diri. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Semua orang berteriak menyuruhmu ke arah yang berbeda-beda. Jika kamu terus mengikuti mereka, kamu hanya akan berputar-putar tanpa arah. Tetapi begitu kamu berhenti mendengar semua suara itu dan memilih mendengarkan hatimu sendiri, langkahmu menjadi lebih ringan. Meski arahmu tidak sama dengan kebanyakan orang, ada keyakinan yang membuatmu berani melangkah. Itulah kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sebagai dirimu sendiri. Memang, orang lain mungkin tidak akan langsung mengerti. Mereka akan berkata kamu berubah. Mereka akan menuduhmu egois, sombong, atau bahkan tidak tahu diri. Tetapi sejatinya, yang berubah hanyalah cara pandangmu. Proses melepaskan diri dari jeratan validasi memang panjang dan tidak mudah. Ada rasa takut ditolak, ada kekhawatiran kehilangan orang-orang yang selama ini dekat, bahkan ada kesepian di awal perjalanan. Namun kesepian karena menjadi diri sendiri jauh lebih indah daripada keramaian palsu yang menguras jiwa. Dalam kesepian itulah, kamu akan belajar berdialog dengan dirimu sendiri, sesuatu yang jarang dilakukan ketika kita terlalu sibuk mengejar pengakuan luar. Mereka yang berani berhenti mencari validasi akan menemukan keteguhan hati yang luar biasa. Kamu tidak lagi merasa harus sempurna agar disukai, tidak lagi merasa harus selalu benar agar dihormati. Kamu belajar bahwa menjadi manusia apa adanya jauh lebih melegakan. Ketika kamu bisa menatap cermin dan berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa pengakuan siapapun, maka disitulah tanda pertama jati dirimu sudah benar-benar muncul ke permukaan. Kita tidak bisa mengendalikan lidah manusia. Akan selalu ada yang mengkritik, menilai, bahkan meremehkan. Tetapi ketika jati diri sudah kamu temukan, semua itu tidak lagi mampu mengguncangmu. Kritik tidak membuatmu jatuh,
pujian tidak membuatmu terbang. Kamu berjalan mantap karena pijakanmu ada di dalam dirimu sendiri, bukan di mulut orang lain. Dan ingatlah, berhenti mencari validasi bukan berarti berhenti berkembang. Justru pertumbuhan sejati baru dimulai ketika kamu tidak lagi sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu belajar demi ilmu, bukan demi nilai. Kamu bekerja demi kebermaknaan, bukan demi gelar. Kamu mencintai demi ketulusan, bukan demi status. Setiap langkahmu bukan lagi tentang dunia yang ingin melihatmu, melainkan tentang hatimu yang ingin berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, tanda pertama jati dirimu sudah ditemukan akan membawamu pada sebuah rasa lega yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Ada kedamaian yang tidak bisa digantikan dengan sorakan siapapun. Dan ada kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, karena ia lahir dari dalam dirimu sendiri. Inilah awal dari perjalanan menemukan jati diri, berhenti hidup untuk validasi orang lain, dan mulai hidup untuk kebenaran hatimu sendiri. Saat kamu berani memilih jalan itu, meski penuh tantangan, maka langkah-langkahmu akan semakin kokoh. Sebab untuk pertama kalinya, kamu benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri. Bab 2. Memiliki ketenangan batin. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa seperti badai yang tak berkesudahan. Pekerjaan yang menumpuk tidak kunjung selesai, hubungan dengan orang-orang terdekat terasa renggang, rencana-rencana masa depan menimbulkan kecemasan, dan bayangan masa lalu seolah menari-nari menghantui setiap langkahmu. Dalam kondisi itu, hati terasa gelisah, pikiran kalut, dan tubuh lelah meski tidak melakukan aktivitas fisik berat. Ketika semua itu terjadi, ketenangan batin tampak seperti sebuah kemewahan yang mustahil digapai. Namun, ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari dunia luar. Ia lahir dari dalam diri, dari kedalaman kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Tanda kedua bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah ketika kamu mulai merasakan kedamaian batin, bahkan ketika dunia di sekitarmu seolah runtuh. Dahulu, hal-hal kecil bisa dengan mudah memicu emosimu. Kritik yang ringan mampu membuatmu tersinggung, kegagalan sederhana bisa menimbulkan putus asa, dan kesalahan orang lain seringkali membuatmu marah atau kecewa. Sekarang, kamu mulai merasakan ruang hening dalam hatimu, sebuah ruang yang memungkinkanmu tetap stabil meski badai melanda. Ruang itu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan panjang berdamai dengan diri sendiri, belajar menerima ketidaksempurnaan, dan mengasah kesabaran. Ketenangan batin bukan berarti hidupmu bebas dari masalah. Masalah akan selalu ada, seperti gelombang yang tak pernah berhenti di lautan. Namun, ketika jati diri telah ditemukan, kamu menjadi perahu yang kokoh, bukan daun kering yang hanyut terbawa arus. Kamu belajar bahwa badai tidak bisa dihentikan, tetapi arah perahu dapat dikendalikan. Kamu belajar menyesuaikan layar, menjaga keseimbangan, dan tetap melaju meski angin kencang dan gelombang besar datang silih berganti. Itulah kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang dirimu sendiri. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau yang tenang. Angin berhembus perlahan, riak air bergerak lembut, dan langit biru membentang luas tanpa awan. Pemandangan itu menimbulkan rasa damai. Tetapi ketenangan sejati bukan tentang danau atau langit yang cerah itu. Ketenangan sejati adalah kemampuan hatimu tetap jernih dan damai, bahkan ketika badai mengamuk dalam hidupmu. Ia adalah keteguhan yang tidak tergantung pada kondisi luar, melainkan pada kemampuanmu menjaga keseimbangan batin. Mengapa ketenangan batin begitu penting? Karena tanpa ketenangan, pandangan kita menjadi kabur. Bayangkan kaca yang kotor dan berdebu, sulit untuk melihat dengan jelas pemandangan di baliknya. Demikian juga hati yang dipenuhi kecemasan, amarah, dan ketakutan. Sulit untuk melihat kebenaran dan hikmah dari setiap peristiwa. Tetapi saat batinmu tenang, semua menjadi jelas.
Keputusan menjadi lebih bijak, langkah lebih mantap, dan jalan hidup lebih terang. Mencapai ketenangan batin tidaklah mudah. Ia bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan buah dari proses panjang menerima diri sendiri, melepaskan luka lama, dan belajar bersyukur. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal di luar kuasamu, dan energi yang terbuang untuk memaksakan hal-hal itu hanyalah sia-sia. Kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, dan menyerahkan sisanya pada semesta. Proses itu perlahan membentuk kebijaksanaan yang menguatkan hatimu dari hari ke hari. Beberapa orang beranggapan bahwa ketenangan batin hanya dimiliki oleh mereka yang hidup menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Kenyataannya, ketenangan bisa dimiliki siapa saja, bahkan di tengah keramaian dan kesibukan. Ketika seseorang berada di pasar yang ramai atau kota yang bising, hatinya tetap bisa damai jika ia memahami dirinya sendiri. Ketenangan bukan tentang tempat, melainkan tentang pilihan hati. Ada orang yang tinggal di pedesaan sunyi namun batinnya gelisah, sementara orang lain hidup di kota yang riuh namun hatinya tetap tenang. Ketenangan adalah keputusan, bukan kondisi. Ketenangan batin juga membantumu menghadapi luka dengan lebih tegar. Dahulu, setiap kali terluka, dunia terasa tak adil, dan hidup tampak terlalu berat. Kini, luka yang datang tidak lagi membuatmu hancur. Kamu belajar melihat luka sebagai guru yang memberi pelajaran berharga. Rasa sakit diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dari setiap luka, kamu belajar arti sabar, arti ikhlas, dan arti syukur. Setiap luka yang diterima dengan hati terbuka semakin memperkuat batinmu, membentuk fondasi ketenangan yang kokoh. Pepatah bijak mengatakan, laut yang tenang tidak pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Hidup pun demikian. Justru karena kamu pernah menghadapi gelombang besar, kamu mampu tetap tenang di tengah badai. Ketika akhirnya kamu menemukan titik damai dalam dirimu, kamu menyadari bahwa ketenangan bukan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk tetap teguh dan jernih meski masalah silih berganti menghadang. Ketenangan batin menandakan bahwa kamu telah sampai pada pemahaman mendalam tentang jati dirimu. Kamu tidak lagi berlari mencari kebahagiaan di luar, karena sumber kebahagiaan sejati ada di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak mudah terguncang oleh kata-kata orang, oleh keadaan, atau oleh ketakutan yang datang silih berganti. Kamu berdiri tegak bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena hatimu telah menemukan rumahnya sendiri. Inilah tanda kedua yang membedakan mereka yang masih mencari dengan mereka yang telah menemukan ketenangan batin. Mereka yang masih mencari terus gelisah, sedangkan mereka yang telah menemukan bisa tersenyum bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan mereka. Senyuman itu bukan sekadar ekspresi permukaan, melainkan lahir dari kedalaman jiwa, dari pemahaman bahwa kedamaian sejati tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan pada keteguhan hati dan kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Ketika batin tenang, hidup pun terasa lebih ringan. Kamu mulai menghargai setiap momen sederhana, suara hujan yang menimpa atap, aroma kopi di pagi hari, atau senyum seorang sahabat. Segala hal kecil menjadi sumber kebahagiaan. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena hatimu telah mengenali nilainya sendiri. Ketenangan itu menjadi sumber kekuatan, memberi energi untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Dan pada akhirnya, ketenangan batin adalah hadiah yang paling berharga yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Ia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang tumbuh perlahan dari kesadaran, penerimaan, dan kebijaksanaan. Setiap napas yang diambil dengan sadar, setiap luka yang diterima dengan hati terbuka, setiap keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan, semuanya menumbuhkan ketenangan itu sedikit demi sedikit. Dan ketika akhirnya kamu menyadari bahwa hatimu telah menemukan kedamaian, kamu tahu bahwa pencarian sejati telah berakhir, karena rumah sejati ada dalam dirimu sendiri.
Bab 3. Menyadari jati diri adalah cahaya dalam diri. Dalam perjalanan hidup, ada kesalahpahaman yang hampir universal. Kita terus mencari jati diri di luar sana. Kita berlari mengejar pengakuan, jabatan, pencapaian, harta, bahkan cinta, seolah semua itu mampu menjawab pertanyaan paling mendasar, siapa aku sebenarnya? Kita berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, menyesuaikan diri dengan standar sosial, dan mengejar target yang kadang bukan milik kita sendiri. Namun, setelah semua pencapaian itu diraih, hati tetap terasa hampa. Kita menyadari bahwa yang kita cari selama ini tidak pernah benar-benar ada di luar diri. Kebahagiaan dan identitas sejati bukanlah hadiah dari luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri, hanya saja tertutup oleh debu ketakutan, luka, dan ekspektasi. Tanda ketiga bahwa kamu telah menemukan jati dirimu adalah ketika kamu menyadari bahwa jati diri bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan cahaya yang sudah ada di dalam sejak awal. Ia bagaikan lentera yang selama ini tertutup kain gelap. Meski tampak padam, sinarnya tidak pernah hilang. Ketika semua lapisan ketakutan dan keraguan dikupas perlahan, cahaya itu mulai bersinar, menerangi jalanmu sendiri. Menemukan cahaya ini adalah momen kebangkitan. Momen ketika kamu menyadari bahwa dirimu tidak pernah hilang, hanya tersembunyi. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan dan jati diri akan datang ketika mereka memiliki pekerjaan bergengsi, pasangan ideal, atau harta melimpah. Namun semakin mereka mengejar, semakin jauh mereka dari kedamaian. Karena jati diri tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa ditentukan orang lain. Ia hanya bisa ditemukan ketika kamu berani berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan mendengarkan suara hati yang paling jujur. Mendengarkan suara itu mungkin tidak mudah. Ia seringkali lembut, tertutup oleh kebisingan pikiran, atau tertutupi rasa takut. Tetapi begitu kamu benar-benar menundukkan diri untuk mendengarnya, pandanganmu akan berubah. Dunia tidak lagi menuntutmu menjadi orang lain. Kamu mulai melihat dirimu apa adanya. Menyadari bahwa jati diri adalah cahaya dalam dirimu adalah sebuah kebangkitan. Dahulu, mungkin kamu merasa kecil, tidak berharga, dan penuh keraguan. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa kamu tidak cukup baik. Namun ketika cahaya itu ditemukan, kamu mulai menerima dirimu sepenuhnya, dengan segala kekurangan, keraguan, sekaligus kekuatan yang kamu miliki. Kamu tidak lagi membenci diri sendiri karena tidak sempurna, tetapi justru merangkul ketidaksempurnaan itu sebagai bagian dari keindahanmu. Bahkan kesalahan yang dulu membuatmu menyesal, kini menjadi bahan pelajaran yang memperkuat cahaya batinmu. Bayangkan sebuah lentera yang tertutup kain gelap. Dari luar, ia tampak padam, tidak bersinar, seakan tidak memiliki cahaya sama sekali. Namun ketika kain itu dibuka, sinarnya begitu terang, cukup untuk menerangi jalan di sekitarnya. Begitulah jati diri manusia. Selama ini, banyak dari kita menutupinya dengan topeng, dengan rasa takut, dengan luka yang belum disembuhkan, atau dengan identitas yang dipaksakan oleh orang lain. Tetapi ketika kita berani membuka penutup itu, kita menyadari bahwa cahaya itu tidak pernah padam, hanya tersembunyi dan menunggu untuk bersinar. Cahaya jati diri bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk dunia. Saat kamu hidup sesuai dengan jati dirimu, kamu menjadi inspirasi bagi orang lain tanpa perlu banyak kata. Kehadiranmu sendiri sudah memberi ketenangan, harapan, dan keberanian bagi mereka yang melihatmu. Kamu menjadi bukti nyata bahwa hidup bisa dijalani dengan kejujuran, bahwa manusia bisa bahagia dengan menjadi dirinya sendiri. Kontribusi terbesar yang bisa kamu berikan bukan dengan berpura-pura sempurna, tetapi dengan berani menjadi nyata, dengan keberanian menunjukkan siapa dirimu yang sejati. Namun, menemukan cahaya itu bukan berarti perjalananmu berakhir. Justru sebaliknya,
Itu adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Setelah cahaya itu menyala, kamu dipanggil untuk berjalan di jalur yang selaras dengannya. Tidak semua orang akan mengerti atau mendukung, bahkan mungkin banyak yang menentang. Tetapi sekarang, kamu tidak lagi mudah goyah karena kamu tahu bahwa jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang sesuai dengan panggilan jiwamu. Kamu belajar bahwa pengakuan orang lain tidak menentukan nilai dirimu. Yang menentukan adalah keberanianmu untuk tetap setia pada cahaya itu. Mereka yang belum menemukan jati diri sering terjebak dalam ilusi. Mereka berpikir harus menjadi seperti orang lain untuk diterima, menutup diri karena takut ditolak, atau menampilkan versi palsu dari diri mereka. Mereka hidup dalam kebohongan kecil demi terlihat sempurna. Setiap kali mereka berpura-pura, cahaya dalam diri mereka semakin redup. Hanya keberanian untuk menjadi diri sendiri yang bisa membuat cahaya itu bersinar kembali, menerangi jalan mereka sendiri dan memberi inspirasi bagi orang lain. Ketika kamu menemukan bahwa jati dirimu adalah cahaya, hidupmu berubah total. Kamu tidak lagi merasa tersesat atau terombang-ambing oleh keadaan luar. Kamu memiliki jangkar yang kokoh, sebuah pusat yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di luar. Kamu tahu kemana harus melangkah bukan karena ada peta, tetapi karena ada kompas di dalam dirimu yang selalu menunjukkan arah yang benar. Kompas itu tidak pernah salah selama kamu berani mendengarkan suaranya. Ia membimbingmu melalui ketidakpastian, memberi arah ketika dunia tampak gelap, dan menenangkan hati ketika keraguan datang. Kesadaran bahwa jati diri adalah cahaya dalam diri membawamu pada kebebasan sejati. Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar dunia atau pengakuan orang lain, tetapi untuk menjalani takdir yang selaras dengan panggilan jiwamu. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan, karena setiap langkahmu kini dilandasi keyakinan yang lahir dari dalam. Kamu berjalan dengan penuh kepercayaan, menghadapi tantangan dengan keteguhan, dan tetap damai meski badai datang silih berganti. Dan disitulah, pada cahaya itu, kamu benar-benar merasakan makna hidup. Bukan sekadar bertahan, bukan sekadar mengejar pencapaian, tetapi benar-benar hidup, dengan hati yang utuh, jiwa yang damai, dan cahaya yang menerangi jalanmu sendiri sekaligus memberi inspirasi bagi mereka yang berjalan di sekitarmu. Hidupmu menjadi lebih dari sekadar eksistensi. Ia menjadi wujud nyata dari keberanian, kejujuran, dan kesadaran akan jati diri. Setiap napasmu, setiap langkahmu, kini bersinar dengan cahaya yang sejati, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia, hanya bisa diasah oleh pengalaman, dan dipelihara oleh keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri.